Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta dengan NIM 0516784493. Video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Di tugas 2 kali ini kita disuruh cari data informasi kependudukan yang ada di wilayah Anda. Data tersebut harus berbentuk data yang berdasarkan pada komposisi umur. Saya sudah mendownloadnya. Di sini ada ini jumlah penduduk di Kabupaten Purworejo tahun 2025 di daerah saya. Eh, Nomor 1, silakan buat piramida penduduk dari data tersebut agar menjadi informasi yang mudah dibaca dan mengikuti video di bawah ini. Saya sudah menonton videonya. Langsung saja kita praktekkan. Di sini ada data untuk wilayah Purworejo menurut umurnya ya, tahun 2025. Langsung saja kita copy di sini, kita paste di sini. Sebentar, salah. Dari sini kita copy, kita paste. Nah, di sini ini kita jadikan minus ya. Lalu kita tarik supaya di penduduk laki-laki jadi minus semua. Oke, lalu kita blok semua ini. Kita ke insert, lalu ke bagian charts ini kita cari yang 2D bar ini. Ada diagram yang 2D bar yang stack bar. Kita klik. Nah, lalu jadi seperti ini. Kita coba atur supaya rapi. Klik angka-angka yang di sini, angka umurnya. Klik ke format axis. Di bagian sini kita coba ke label. Label positionnya kita coba ke low biar di samping. Oke, sudah. Ini kita ganti dulu namanya jadi piramida penduduk Purworejo 2025. Oke, lalu kita coba ganti yang bawah ini, format axis. Kita cari ke paling bawah ke label, bukan ke number. Kita ganti ke custom number, terus ini kita hapus saja. Minusnya kita hapus. Lalu kita add. Nah, sudah jadi. Nah, jadinya seperti ini. Untuk nomor 1 sudah jadi. Ini ada umur, kategori umurnya sekian, 0 sampai 4, 5 sampai 9. Di sini ada jumlahnya. Untuk laki-laki yang berwarna biru, untuk yang perempuan berwarna merah. Oke, seperti itu untuk nomor 1. Saya sudah mengerjakannya juga. Nomor 1 sudah. Lalu nomor 2 kita diminta untuk hitung proyeksi penduduk pada tahun 2040. Nih 2040 sudah saya hitung di sini jumlah. Saya mengambil data di tahun 2022. Jadi untuk menghitung proyeksi penduduk tahun 2040 kita harus menggunakan dua data jumlah penduduk pada 2 tahun yang berbeda. Di Kabupaten Purworejo saya ini menggunakan tahun 2022 dan 2025. 2022 sekian, 2025 sekian. Selisih waktunya adalah 3 tahun. 25 kurangi 22. Nah, ada rumus yang kita gunakan seperti ini. R sama dengan dalam kurung PT per PO, lalu dikuadratkan, dipangkat 1 per N dikurang 1. Laju pertumbuhan penduduk, kita cari dulu lajunya sebelum kita cari ininya, proyeksi penduduknya. Supaya kita tahu laju pertumbuhan penduduknya dulu. Di sini ada
PT-nya tuh jumlah penduduk tahun akhir, PO-nya tahun awal, lalu N-nya tuh jumlah tahunnya tadi, selisih tahun. Nah, di sini 2025 yang akhir tuh berarti 80.1670. Berarti dibagi 2022-nya 778.257. Dipangkatkan 1 per selisihnya tadi 3 tahun. 1 per 3 berarti minus 1. Lalu ketemulah hasilnya R, laju pertumbuhan penduduknya adalah sekitar 0,0099. Kita jadikan persen, maka menjadi 0,99% per tahun. Nah, lalu setelah ketemu ini laju pertumbuhan penduduknya per tahun, lalu baru kita cari ini apa, proyeksi penduduknya di tahun 2040. Kita pakai rumus PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus R pangkat N. Sini PN adalah jumlah penduduk tahun proyeksi, PO-nya jumlah penduduk awal, R-nya laju pertumbuhan, N-nya jumlah tahun proyeksi. Nah, diketahui di sini 2025 8.1670 jiwa. Laju pertumbuhan penduduknya tadi udah kita cari 0,99%. Selisih tahunnya dari 2040 ke 2025 adalah 15 tahun. Jadi perhitungannya menjadi PN sama dengan 800.160 dalam kurung 1 plus R. R-nya tadi laju pertumbuhan penduduk 0,00099 dipangkatkan 15, ketemulah hasilnya menjadi sekitar 929.000 jiwa di tahun 2040. Oke, nomor 2 sudah selesai. Lalu kita ke nomor 3. Lakukan analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun tersebut, tahun data, dan tahun proyeksi kebutuhan Vaskes di tahun 2040. Oke, jadi kita disuruh cari analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan di tahun 2025 dan 2040. Kebutuhan Vaskesnya sama dengan jumlah penduduk di wilayah kerja dibagi standar penduduk per 1 unit Vaskes. Ada catatan di sini 1 unit Vaskes melayani 30.000 penduduk. Oke, sini juga sudah saya cari analisis kebutuhan fasilitas kesehatan. Ketentuannya 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk. Nah, ini kebutuhan fasilitasnya dicari dengan rumus seperti ini. Jumlah puskesmas sama dengan jumlah penduduk dibagi 30.000. Untuk yang pertama kita cari yang tahun sekarang, tahun di datanya yaitu 2025. Jumlah penduduknya sekian, kita bagi 30.000, jadi sama dengan 26,72. Nah, karena ini fasilitas kesehatan maka harus dibulatkan menjadi 26 menjadi 27. Jadi tahun 2025 membutuhkan sekitar 27 unit puskesmas. Lalu selanjutnya untuk kebutuhan puskesmas di tahun 2040. Tadi sudah kita cari, ini proyeksi penduduknya sekitar 900.000, 929.000 dibagi 30.000. Ya, hasilnya 30,996. Kita bulatkan jadi 31 unit puskesmas di Kabupaten Purworejo pada tahun, ini salah, 2040. Oke. Jadi sekitar 31 unit puskesmas. Oke, sudah selesai untuk tugas 2 mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.